Saya Dinda Tidastuti dengan NIM 2021008. Saya Ajeng Skarkinanti, NIM 2021100010. Saya Dini Ramadhani dengan NIM 20211043. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Purmanurung, NIM 20211007. Bab 6. Pengembangan arsitektur proses bisnis dan analisis kebutuhan SI dan TI pada UMKM garmen berskala kecil. 6.1 Pendahuluan. Saat ini, perkembangan teknologi informasi sangatlah signifikan. Teknologi informasi dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya, mendorong produksi yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi, dan meningkatkan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan. Zairi tahun 1997. Keunggulan kompetitif memudahkan UMKM bersaing dalam pasar sehingga pada era saat ini, penggunaan teknologi informasi dari skala kecil hingga besar menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut menyebabkan isomorfisa pada UMKM untuk menerapkan teknologi informasi. Arif Perdana tahun 2011. Tekanan isoformisme yang dimaksud merupakan tekanan memaksa, tekanan mimetik, dan tekanan sosial. Theo dan kawan-kawan tahun 2003. Tekanan sosial merupakan tekanan yang terjadi karena tuntutan profesionalisme dalam pelayanan UMKM agar lebih baik lagi. Salah satu UMKM di Indonesia yang potensial untuk menerapkan teknologi informasi adalah dari sektor industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan salah satu sektor dari UMKM yang masuk ke dalam 5 penyumbang terbanyak dalam PDB tahun 2012 berdasarkan klasifikasi dari Bank Indonesia bersama LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Industri pengelolaan merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu barang jadi yang diolah secara mekanis, kimia, atau dengan tangan. Namun UMKM secara umum memiliki keraguan dalam mengadopsi teknologi informasi karena beberapa alasan, antara lain tingginya tingkat kegagalan implementasi teknologi informasi, anggaran yang terbatas, serta kurangnya pengetahuan manajer dan sulitnya menemukan teknologi informasi yang sesuai dengan proses bisnis UMKM. Perdana tahun 2011. Salah satu alternatif yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan adalah dengan melakukan pengembangan model arsitektur proses bisnis pada industri garmen. Secara umum, arsitektur proses atau proses arsitektur yaitu model konseptual yang menggambarkan proses bisnis umum serta hubungan antara prosesnya dalam suatu perusahaan. Dumas dan kawan-kawan tahun 2013. Diharapkan UMKM pada sektor industri garmen memiliki acuan dalam menerapkan teknologi informasi yang sesuai sehingga dapat meminimalisasi permasalahan adopsi teknologi informasi yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif pada UMKM di sektor industri garmen. Selain itu, model arsitektur proses bisnis tersebut dapat dijadikan sebagai model referensi untuk UMKM di bidang industri garmen. 2. Arsitektur proses bisnis. Harmon 2015 menjelaskan Enterprise Architecture atau EA sebagai salah satu fokus dari BPM di level perusahaan. Menurut EA, secara tradisional merupakan fokus dari orang yang berkecimpungan di bidang teknologi informasi yang biasanya ingin mengidentifikasi bagaimana seluruh elemen teknologi perangkat lunak, aplikasi, dan infrastruktur saling terkait. Namun, sejak awal dekade ini, fokus dari IE mengalami perubahan. IE tidak lagi hanya berfokus pada elemen TI, namun juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana elemen TI mendukung proses bisnis. Manajemen TI mulai mendefinisikan ulang pekerjaan mereka dan bekerja bersama dengan manajer bisnis untuk mengidentifikasi bagaimana proses bisnis dapat ditingkatkan. TI tidak lagi terdiri dari aplikasi yang berjalan pada mainframe di lokasi tertentu, namun dengan PC,
canggih, internet, dan email sekarang terintegrasi dengan setiap proses dalam organisasi. Bisnis proses arsitektur mendefinisikan bagaimana bisnis diorganisasikan untuk mencapai tujuan. Harmon 2015. Sementara Ditchman dan kawan-kawan 2011 mendefinisikan bisnis proses arsitektur sebagai gambaran umum proses bisnis dengan relasi dan panduan mereka yang menentukan bagaimana mereka harus diatur. Rosman dan Fombroch 2015 menyebutkan enterprise proses arsitektur atau IPA sebagai salah satu kapabilitas dalam era strategic alignment dan atau keselarasan antara proses bisnis dan teknologi informasi di sebuah organisasi. IPA adalah penjabaran pada level tertinggi terkait hierarki proses bisnis yang diarahkan untuk menciptakan nilai. Sebuah IPA yang terdefinisi dengan baik dan jelas menunjukkan proses bisnis yang ada, menggambarkan rantai nilai terkait industri atau perusahaan tertentu, dan menangkap proses-proses yang mendukung proses inti seperti misalnya finansial, manajemen sumber daya manusia, atau teknologi informasi. Harmon 2015 mengatakan bahwa sampai saat ini terdapat banyak penekanan pada pembuatan arsitektur proses bisnis dan tidak banyak kesepakatan tentang bagaimana cara melakukannya. Rosman dan Fombroch 2015 menambahkan bahwa model referensi dapat memberikan pengetahuan terkait domain tertentu untuk mengembangkan arsitektur proses yang spesifik untuk suatu perusahaan. Barros dan Julio 2011 mengembangkan arsitektur proses bisnis dan desain proses bisnis pada rumah sakit di Chile. Penelitian ini menjelaskan beberapa pendekatan mikroproses yang disesuaikan dengan framework yang ada seperti EPICI, PCF, dan SCORE, serta bagaimana cara membuat arsitektur proses bisnis. Rukmi dan Yaumi 2012 mengatakan bahwa startup membutuhkan fondasi untuk menjalankan manajemen perusahaan. Untuk membentuk fondasi tersebut, dibutuhkan rancangan sistem informasi yang mendukung tujuan organisasi dan memenuhi strategi bisnis perusahaan. UMKM di Indonesia umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan menengah atau besar karena belum memiliki alur proses bisnis yang terdokumentasi dengan baik. Metode penelitian arsitektur proses bisnis. Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian pustaka terkait bisnis proses manajemen, terutama pada bagian proses arsitektur. Tahapan selanjutnya dalam menentukan UMKM yang akan dijadikan sumber penelitian, terlebih dahulu dilakukan analisis profil. Berikut profil UMKM yang akan diteliti. Pertama, bergerak di bidang garmen. Kedua, termasuk jenis usaha kecil dengan kriteria memiliki kekayaan bersih antara 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Yang ketiga, memiliki proses bisnis make to order. Penelitian ini dibatasi juga dari sisi lokasi, di mana UMKM yang dilibatkan adalah UMKM yang beroperasi di Jawa Timur. Terdapat 10 UMKM yang bersedia berpartisipasi pada penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan pembuatan instrumen penelitian dengan mengumpulkan data untuk melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui profil dari UMKM dan sebagai sumber analisis untuk menentukan tipe kasus dan fungsi bisnis. Proses wawancara dilakukan kepada pemilik usaha yang memiliki informasi secara umum mengenai proses bisnis keseluruhan dari UMKM. Untuk setiap UMKM dilakukan wawancara selama kurang lebih 2 jam dengan pemilik UMKM. Selain melakukan wawancara, pengumpulan data juga bersumber dari hasil studi dokumen terkait serta observasi pada UMKM. Pada penelitian ini, tahapan cash atau function matrix dilakukan sebagai berikut. Pertama, proses ini dimulai dengan identifikasi tipe kasus pada kasus UMKM garmen. Pada tahap ini dilakukan pemilihan cash property yang akan digunakan.
Kedua, kemudian proses selanjutnya adalah melakukan identifikasi fungsi bisnis yang dilakukan pada masing-masing tipe kasus. Identifikasi ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi fungsi, apa yang dilakukan organisasi. Ketiga, validasi tipe kasus dan fungsi bisnis pada penelitian kualitatif dilakukan dengan meninjau 4 aspek. Keempat, setelah melakukan identifikasi fungsi bisnis, tahap selanjutnya adalah membentuk matriks antara tipe kasus dan fungsi bisnis. Yang kelima, identifikasi proses bisnis berdasarkan 8 panduan. 8 panduan tersebut memisahkan antara baris atau pemisahan vertikal dan kolom atau pemisahan horizontal. Keenam, pada tahap ini dilakukan validasi mengenai proses yang telah terpetakan. Validasi proses dilakukan seperti validasi pada identifikasi tipe kasus dan fungsi bisnis. Ketujuh, tahap ini merupakan pembentukan model proses arsitektur level 2, yaitu proses map. Yang terakhir atau kedelapan, hasil penelitian merupakan tahap penarikan kesimpulan dari hasil memodelkan proses arsitektur umum, sektor industri, garmen. 6.3.2 Analisis kebutuhan SI atau TI. Setelah mendapatkan arsitektur proses bisnis, maka pada tahap selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan SI atau TI. Langkah pertama pada tahap ini adalah melakukan observasi jenis kebutuhan SI atau TI, di mana peneliti akan melakukan benchmarking terhadap solusi IT atau kebutuhan SI atau TI yang ada dan memungkinkan untuk diimplementasikan pada sebuah perusahaan. Selanjutnya dilakukan proses panggilan kebutuhan allocation dengan fokus pada kebutuhan fungsional dengan menggunakan metode Business Object Oriented Modeling atau BOOM. Proses panggilan kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan observasi dokumen penunjang. Proses wawancara akan dilakukan pada pemilik usaha yang memiliki informasi secara dan memahami kebutuhan akan teknologi informasi dalam menunjang proses bisnisnya. Setelah tahap panggilan kebutuhan selesai, analisis untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan yang tepat untuk UMKM sektor industri garmen baru dilakukan. Proses analisis ini dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari proses elitasi kebutuhan yang dilakukan dengan proses wawancara lalu. Analisis ini akan direpresentasikan ke dalam dokumen agar dapat lebih mudah dipahami oleh pemakai sebelum proses validasi. 6.4 Hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari proses perancangan dan panggilan data. Hasil analisis berupa arsitektur proses bisnis level 2, proses map secara umum dari level ke-10 UMKM garmen beserta pembahasan mengenai hasil yang didapatkan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi langsung dari sertifikat terkait.